Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Shalihin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Syekh Ibnu Daswar Al-Makki radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami radhiyallahu anhu, sewaktu kecilnya beliau ini suka sekali menghafalkan Al-Quran, dan beliau itu selalu menyetorkan Al-Quran itu, hafalan itu kepada ayahnya. Suatu hari ketika dia sedang menghafalkan surah Al-Muzammil, dia ini bingung lantaran siapakah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil itu. Kemudian Abu Yazid kecil ini memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, siapakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil ini?" Kemudian ayahnya menjawab, "Wahai anakku, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, wahai ayahku?" Kemudian ayahnya menjawab, "Salat malam." Kemudian Abu Yazid kecil ini bertanya lagi, "Kenapa engkau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya?" Kemudian ayahnya menjawab, "Wahai anakku, sholat malam itu hanya untuk Nabi, bukan untuk umatnya." Kemudian Abu Yazid kecil ini terdiam. Dan ketika Abu Yazid kecil ini sampai di ayat ke-20, Abu Yazid ini bertanya kembali kepada ayahnya, "Wahai ayahku, di ayat ini ada golongan orang-orang yang juga melaksanakan sholat malam. Siapakah mereka, wahai ayahku?" Kemudian ayahnya menjawab, "Itu para sahabatnya Nabi Muhammad SAW." Kemudian Abu Yazid kecil ini bertanya lagi kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kebaikan apa yang kita dapat ketika kita meninggalkan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya?" Kemudian ayahnya terdiam. Lalu ayahnya menjawab, "Engkau benar, wahai anakku." Akhirnya semenjak saat itu, kejadian itu, ayahnya selalu bangun malam dan menunaikan sholat malam. Pada suatu malam, ketika ayahnya sedang menunaikan sholat malam, Abu Yazid kecil ini terbangun dari tidurnya. Kemudian Abu Yazid kecil ini ingin ikut melaksanakan sholat malam bersama ayahnya. Ketika Abu Yazid kecil meminta kepada ayahnya supaya diajarkan caranya bersuci itu bagaimana, akan tetapi ayahnya tidak mau mengajarkannya dan menyuruh Abu Yazid kecil ini tidur. Tetapi Abu Yazid ini selalu memaksa kepada ayahnya untuk mengajarkan bagaimana caranya bersuci agar dia bisa menunaikan sholat malam. Tetapi ayahnya tetap menyuruhnya untuk tidur. Abu Yazid kecil ini berbicara kepada ayahnya, "Wahai ayahku, di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia dan Allah Subhanahu wa taala pisah-pisahkan seluruh manusia untuk dilihat amalnya, untuk ditimbang amalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakanku, 'Kenapa engkau tidak bisa bersuci?' Kemudian aku jawab, 'Karena aku ketika kecil dulu meminta kepada ayahku untuk mengajari cara bagaimana bersuci, tapi ayahku malah menyuruhku untuk tidur.' Apakah ayah mau aku menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang seperti itu?" Kemudian ayahnya menjawab, "Sungguh tidak mau, wahai anakku."
Dan akhirnya ayahnya Abu Yazid Al-Bustami ini mengajarinya bagaimana cara bersuci. Dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran bahwasanya faidah itu tidak harus keluar dari mulutnya orang yang alim. Faidah itu tidak harus keluar dari mulutnya orang yang sudah tua. Akan tetapi faidah juga bisa diambil dari perkataan anak-anak kecil. Selagi perkataannya itu bagus, bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.